Seorang gadis tanpa sengaja menemukan bahwa pacarnya yang sudah ia kencani selama 3 tahun, baru sehari putus dengannya, sudah memiliki kekasih baru. Untuk membalas dendam pada pria bajingan itu, ia memutuskan menikah dengan pria pertama yang ia temui saat keluar rumah. Setelah tahu pria itu masih lajang, gadis tersebut langsung mengajukan syarat. Kalau kamu mau menikah denganku dalam waktu 1 jam, aku akan memberimu $100.000. Kalau tidak percaya, aku bisa langsung transfer sekarang. Pemuda itu hanya ragu 2 detik sebelum bersiap menjabat tangan sebagai tanda kesepakatan. Namun tiba-tiba mantan pacar gadis itu muncul dan menghalanginya. Meski sudah putus, ia tetap tidak mengizinkan gadis itu menikah dengan pria miskin. Pemuda itu hanya menatapnya dengan satu tatapan tajam, cukup untuk membuat pria itu ketakutan dan terdiam. Di hati gadis itu tiba-tiba muncul rasa hangat, perasaan aman karena dilindungi. Selama 3 tahun bersama mantan pacarnya, ia tak pernah merasakan hal seperti itu. Di tengah pertengkaran mereka, gadis itu menarik tangan si pemuda dan pergi begitu saja. Sesuai rencana, pagi mereka baru bertemu, dan sore harinya mereka sudah resmi mengambil akta nikah. Saat tahu gadis itu ingin membawanya pulang, si pemuda justru panik. Bukankah ini cuma sandiwara? Kita tidak perlu tinggal bersama, kan? Gadis itu pun mengatakan yang sebenarnya. Ia ingin kabur dari pernikahan yang diatur ayahnya, dan hanya meminta bantuannya mengambil barang. Namun baru saja kesalahpahaman itu terurai, mereka masuk rumah dan mendapati mantan pacarnya. Bahkan orang tua gadis itu, sudah ada di sana. Gadis itu berkata mereka sudah putus, tapi pria itu langsung mengadu pada orang tuanya, mengatakan bahwa gadis itu ingin menikah dengan buruh biasa. Gadis itu pun emosi dan berkata tegas, aku sudah menikah. Semua orang terkejut. Tak ada yang menyangka ia benar-benar mengambil keputusan sendiri, hingga mengurus surat nikah. Karena semuanya sudah terjadi, sang ayah hanya bisa membujuk dengan halus. Jika mau bercerai, ia akan menganggap semua ini tidak pernah terjadi. Namun gadis itu menolak mentah-mentah. Ia menuduh pria itu tidak setia dalam hubungan. Sayangnya, ayahnya sama sekali tidak peduli. Baginya, hanya pernikahan yang sepadan secara status yang bisa membawa kebahagiaan. Gadis itu meminta bantuan ibunya, tetapi sang ibu juga setuju dengan keputusan ayah. Dengan nada tegas, gadis itu menyatakan pendiriannya, yang membuat ayahnya benar-benar murka. Ia mengancam, jika gadis itu meninggalkan rumah, ia tak akan membawa sepeser pun harta. Pria di sampingnya yakin gadis itu takkan sanggup melepaskan kehidupan mewah yang dimilikinya. Namun saat gadis itu sedang terpuruk, si pemuda miskin tiba-tiba maju dan berkata bahwa ia bisa memberinya semua yang diinginkan. Setelah itu, ia langsung menggandeng gadis itu pergi. Gadis itu kembali ke tempat kerjanya, kini benar-benar tanpa uang sepeser pun. Pria itu memujinya karena sudah sangat berani hari ini, dan berkata bahwa kebahagiaan seharusnya berada di tangan sendiri. Meski begitu, gadis itu khawatir karena malam ini mereka mungkin bahkan tak punya tempat tidur. Pria itu menunjuk tumpukan buah persik di samping. Jika semuanya dijual, uangnya cukup untuk makan dan menyewa tempat tidur selama 1 malam. Kenapa? Apa yang kamu harapkan? Kamu berharap pria ini sebenarnya adalah CEO? Tentu tidak. Ini bukan drama Cina kesukaanmu itu. Pria ini adalah pedagang buah persik, mereka hidup sederhana sampai cerai.